Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanovianti dari kelas B. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh ukuran partikel terhadap solubilisasi parasetamol menggunakan Twin 80. Tujuan penelitian: telah dilakukan penelitian tentang pengaruh ukuran partikel parasetamol terhadap solubilisasi parasetamol menggunakan larutan Twin 80 dalam pelarut air. Pendahuluan: bioavailabilitas obat secara oral tergantung pada kelarutan senyawa obat tersebut. Beberapa masalah seringkali terjadi dalam menyusun formula sediaan cair di mana obat yang digunakan agak sukar larut dalam pelarut air, sehingga dalam pemberiannya tidak mencapai dosis terapi. Salah satu senyawa yang agak sukar larut dalam pelarut air adalah parasetamol. Parasetamol merupakan metabolit fanacetin dengan efek analgetika dan antipiretika. Kelarutan parasetamol adalah 1:70 dalam air. Lachman, DKK 1979. Untuk mempertinggi sifat kelarutan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pembentukan garam, peningkatan suhu, pembentukan kompleks, menggunakan pelarut campuran, memperkecil ukuran partikel, atau dengan penambahan pelarut organik dan senyawa hidrotropi seperti propilenglikol, etanol, gliserol, dan melalui proses solubilisasi. Halim, DKK 1997. Solubilisasi merupakan salah satu perbaikan kelarutan melalui senyawa aktif permukaan yang berfungsi merubah bahan obat yang kurang larut atau tidak larut air menjadi larutan jernih dalam air atau maksimal larutan yang berpendar, tanpa menyebabkan terjadinya perubahan struktur kimiawi bahan obat. Senyawa yang dapat berfungsi sebagai pensolubilisasi adalah senyawa aktif permukaan atau surfaktan. Voigt 1994. Twin 80 adalah ester sorbiton dengan gugus etilenoksida yang disebut derivat polioksietilen ester sorbiton dengan asam lemak oleat. Salah satu surfaktan berkaitan langsung membentuk molekul dengan bagian yang aktif dari surfaktan adalah yang tidak bermuatan atau netral sehingga stabil dalam suasana asam dan basa. Debkes RI 1995. Metode penelitian. Alat yang akan digunakan dalam praktikum kali ini adalah Balmil, The Pascal Engineering Magnetic Stirrer Microscope yang dilengkapi dengan point counter swift automatic refraktometer AB, Tersion balance tip Oswald Insco Ltd, spektrofotometer Office Shimadzu, alat-alat gelas standar laboratorium. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah parasetamol yang diperoleh dari PT Riasima Abdi Farma Bogor, Indonesia, Twin 80, natrium hidroksida, parafin liquidum, dan air suling, kertas saring Wattmann nomor 42.
Pembuatan kurva kalibrasi. Paracetamol ditimbang 10 mg dalam 100 ml air suling didapatkan larutan induk 100 Ug per mili. Larutan seri dibuat pada konsentrasi 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 Ug per mili, lalu diukur serapan pada panjang gelombang maksimum. Penggerusan paracetamol selama 1 jam, 6 jam, dan 12 jam. Digunakan ball mills dengan 3 variasi bola penggerus. Volume bola penggerus dibuat 30% dari volume ruang penggerus. Lama penggerus masing-masing 1 jam, 6 jam, dan 12 jam dengan berat paracetamol yang sama. Penentuan distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel ditentukan dengan mikroskop yang dilengkapi dengan okulomikrometer. Mikrometer sebelum digunakan dikalibrasi terlebih dahulu. Sejumlah kecil paracetamol disuspensikan dalam parafin cair, kemudian diteteskan pada objek gelas, tutup dengan cover gelas, dan diamati di bawah mikroskop sebanyak 1000 partikel. Partikel dikelompokkan pada ukuran-ukuran tertentu, kemudian masing-masing kelompok ditentukan jumlahnya. Lakukan hal ini pada paracetamol yang digerus 1 jam, 6 jam, dan 12 jam, dan tanpa penggerusan. Penentuan harga KMK larutan Twin 20 dengan berbagai metode. Metode indeks bias. Larutan surfaktan dibuat dengan konsentrasi 0,006 mg per ml, 0,007 mg per ml, 0,008 mg per ml, 0,009 mg per ml, 0,010 mg per ml, 0,02 mg per ml, 0,03 mg per ml, 0,04 mg per ml, 0,05 mg per ml, 0,06 mg per ml, 0,07 mg per ml, 0,08 mg per ml, 0,09 mg per ml, dan 0,10 mg per ml pada suhu kamar. Larutan surfaktan yang akan diperiksa ini diteteskan ke dalam lubang tepi prisma alat refraktometer. Mikrometer diputar perlahan-lahan sampai pada medan penglihatan di teleskop batas antara gelap terang berada pada titik potong kedua garis halus yang bersilangan. Skala yang tertera pada alat kemudian dibaca. Metode tegangan permukaan. Tegangan permukaan surfaktan ditentukan dengan menggunakan alat torsion balance tipe OS pada suhu kamar. Dibuat larutan Twin 80 dengan konsentrasi 0,006 mg per ml, 0,007 mg per ml, 0,008 mg per ml, 0,009 mg per ml, 0,010 mg per ml, 0,00 mg per ml, 0,03 mg per ml, 0,04 mg per ml, 0,05 mg per ml, 0,06 mg per ml, 0,07 mg per ml, 0,08 mg per ml, 0,09 mg per ml, 0,10 mg per ml, lalu diukur tegangan permukaan larutan. Penentuan daya pensolubilisasi Twin 80 terhadap
stabilisasi parasetamol pada titik KMK di atas dan di bawah KMK. Dibuat larutan Twin 20 dengan konsentrasi 0,03 mg per ml, 0,04 mg per ml, 0,05 mg per ml, 0,06 mg per ml, 0,07 mg per ml. 2 gram parasetamol ditambahkan ke dalam 100 ml larutan surfaktan. Aduk dengan magnetic stirrer. Saring dengan kertas saring Whatman nomor 42. Pipet larutan ini sebanyak 1 ml dan diencerkan dalam labu ukur 100 ml. Larutan ini dipipet sebanyak 5 ml dan diencerkan dalam labu ukur 100 ml. Ukur serapan larutan pada panjang gelombang maksimal 3,5 nm. Lakukan hal yang sama pada parasetamol yang telah digerus selama 1 jam, 6 jam, dan 12 jam. Pembahasan. Penghalusan merupakan proses pengurangan besar ukuran partikel menjadi partikel-partikel yang lebih halus dengan menggunakan tegangan mekanik. Ball mill merupakan salah satu mesin penghalus yang terdiri dari tromel atau silinder baja atau porselen dan bola-bola penggiling dari material yang sama. Tromel ini diputar dengan suatu mesin pemutar yang dapat diukur kecepatannya. Untuk mendapatkan efek penggerus yang optimum, maka kecepatan putar 75% dari kecepatan putar kritis. Halim 1991. Parasetamol dilakukan penggerusan dengan variasi waktu 1 jam, 6 jam, dan 12 jam menggunakan ball mill, maka didapatkan ukuran partikel yang lebih kecil. Penentuan nilai konsentrasi misal kritis atau KMK dari berbagai konsentrasi larutan Twin 80 dalam air suling dengan menggunakan metode tegangan permukaan dan indeks bias. Rosen 1978. Pada metode tegangan permukaan digunakan metode cincin dengan menggunakan alat torsion balance. Didapatkan nilai KMK pada konsentrasi 0,05 mg per ml. Sedangkan menurut metode indeks bias ditentukan nilai KMK menggunakan refraktometer AB yaitu 0,05 mg per ml. Pada metode tegangan permukaan menggunakan alat torsion balance. Penentuan dengan metode ini didasarkan bahwa nilai KMK tegangan permukaan dari larutan surfaktan akan turun secara cepat dengan meningkatkan konsentrasi sampai pada titik KMK. Dari titik KMK ini sampai konsentrasi selanjutnya, maka tegangan permukaan tidak akan turun lagi. Halim DKK 1997. Pada metode indeks bias dengan menggunakan refraktometer AB. Metode ini didasarkan bahwa pada saat tercapai titik KMK, maka pembentukan misel akan berlangsung sangat cepat sehingga akan terjadi perubahan sifat-sifat fisika seperti perubahan kerapatan larutan surfaktan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan sebelum mencapai titik KMK. Ini menyebabkan terjadinya perubahan indeks bias. Halim DKK 1996 menyatakan nilai KMK. Terlihat bahwa pada daerah KMK kadar parasetamol tanpa penggerusan yang terlarut terlihat meningkat dibandingkan di bawah daerah KMK, dan setelah di atas daerah KMK cenderung terlihat konstan. Hal ini berkaitan dengan kelarutan parasetamol yang telah digerus
Dalam waktu 1 jam, 6 jam, dan 12 jam terlihat kadar parasetamol yang terlarut lebih rendah dibandingkan tanpa penggerusan. Hal ini membuktikan bahwa makin lama proses penggerusan partikel parasetamol, makin halus serbuk parasetamol yang didapat, tetapi bersamaan dengan itu terjadi proses agregasi partikel Halim DKK 1997. Kesimpulan, diameter rata-rata partikel parasetamol dengan variasi waktu penggerusan 0 jam, 1 jam, 6 jam, dan 12 jam dengan menggunakan Balmil adalah berturut-turut 39,58 UM, 25,42 UM, 15,50 UM, dan 6,33 UM. Konsentrasi parasetamol tanpa penggerusan 1 jam, 6 jam, dan 12 jam yang bersolubilisasi berturut-turut adalah 16,8184 mg per ml, 16,1276 mg per ml, 16,1036 mg per ml, 15,6382 mg per ml. Parasetamol tanpa penggerusan lebih baik solubilisasinya dibandingkan dengan penggerusan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.